Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, DFM Mania yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari senantiasa kita ucapkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur dengan sebanyak-banyaknya syukur. Betapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Mulai dari lahir sampai sekarang. Dan terutama khususnya sekarang adalah nikmat karena Allah sampaikan kita lagi kepada Ramadan, bulan mubarak, bulan yang penuh berkah, bulan yang sangat istimewa, yang kita tunggu-tunggu setiap tahunnya. Alhamdulillah, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman, "La'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika engkau bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. Tapi jika kamu kufur terhadap nikmat Allah, azabku sangat pedih. Itu firman Allah kepada kita semuanya. Menunjukkan kepada kita bahwa bersyukur itu kewajiban. Dan menarik sekali, kita wajib melakukan, dan janji Allah kalau kita lakukan, maka Allah akan tambahkan nikmat. Ketika kita ditambahkan nikmat, maka akan bertambah-tambah nikmat kita, hidup kita. Itulah yang disebut sebagai keberkahan hidup. Lalu Ustaz Akbar, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur? Ada 5 setidaknya yang bisa kita lakukan untuk selalu bersyukur. Yang pertama, lisan kita ucapkan selalu Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Di setiap saat, apapun yang terjadi, itu sudah atas seizin Allah yang sudah diberikan Allah kepada kita, sebuah nikmat yang sangat besar. Walaupun kadang-kadang mungkin kita anggap itu hal yang merugikan kita atau kita tidak sukai, tapi itu adalah nikmat yang sudah Allah ridhoi untuk kita. Kalau kita anggap buruk sekarang, bisa jadi nanti akan menjadi baik. Itulah yang harus kita lakukan, bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita ridho terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah ala kulli hal. Ucapkan, lisan kita jangan pernah berhenti mengucapkan itu. Yang kedua, berhenti mengeluh. Mengeluh itu tanda kekufuran kita atas nikmat Allah. Mengeluh itu tanda bahwa kita tidak mengakui ada nikmat Allah. Mengeluh dikasih panas, mengeluh. Padahal itu nikmat. Dikasih hujan, mengeluh. Dikasih macet, mengeluh. Padahal kita sedang ada di mobil, masih bisa naik mobil, masih bisa naik motor. Itu sebuah nikmat. Kita kadang lupa, kita hanya melihat keburukannya. Tapi bahwasanya di balik semua itu, kalau kita lihat sisi lainnya, pasti ada kebaikan, ada nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka berhenti mengeluh, karena mengeluh hanya akan membuat kita lemah. Dan mengeluh, seperti saya katakan tadi, itu tanda bahwa kita mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, itu adalah bersyukur itu sekarang, bukan nanti. Kalau kita ingin berbuat baik dengan apa yang sudah diberikan Allah pada kita, ya sekarang. Jangan menunggu nanti. Kalau mau sedekah, sekarang. Jangan menunggu nanti. Nanti aja kita kumpulin kalau udah banyak.
Jangan, sekarang lakukan. Nanti aja malu kalau sedikit. Jangan, lakukan. Yang terbaik itu sekarang. Jadi kita kalau sudah merasa bahwa Allah memberikan nikmat kepada kita, ya lakukan sekarang, bersyukur sekarang. Jangan menunggu nanti. Yang keempat, berbuat baiklah dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah berikan kita nikmat sehat, tenaga yang kuat. Maka dengan tenaga kita, apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan diri kita, kebaikan umat, kebaikan orang lain, kebaikan masyarakat, kebaikan keluarga yang ada di sekitar kita. Allah berikan kita pikiran yang baik. Apa yang bisa kita lakukan dengan pikiran kita? Allah berikan kita harta. Kebaikan apa yang bisa kita lakukan dengan harta kita? Allah berikan kita ilmu. Kebaikan apa yang bisa kita lakukan dengan ilmu kita? Lakukan terus kebaikan, kebaikan, kebaikan. Sehingga akan bertambah terus kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Dan terakhir, nomor 5 adalah rawatlah apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita diberikan nikmat sehat, maka rawatlah kesehatan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita kesehatan itu kemudian kita tidak jaga. Olahraga teratur, istirahat teratur, makan teratur, pikiran yang positif itu akan menjaga kesehatan kita. Kalau kita sudah punya harta, rawatlah harta kita dengan sebaik-baiknya. Kalau kita diberikan nikmat apa saja, ilmu, rawatlah ilmu dengan sebaik-baiknya. Merawat semua nikmat itu yang akan membuat nikmat kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah DFM Mania yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 cara untuk kita merawat nikmat Allah. Yang pertama, ucapkan selalu alhamdulillah ala kulli hal. Yang kedua, berhenti mengeluh. Yang ketiga adalah bersyukurlah sekarang. Yang keempat, berbuat baiklah dengan nikmat yang sudah Allah berikan. Dan yang kelima, rawatlah nikmat yang sudah Allah berikan. Demikian, al-afu minkum, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallah fina jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.